Halo Sobat PPPK 2021, kali ini mentor PPPK 2021 akan melanjutkan pembahasan berkaitan tryout kompetensi teknis, tryout online yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu secara nasional. Terima kasih atas partisipasi Sobat P3K dimanapun berada yang telah mengikuti tryout dengan baik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian yang kedua soal nomor 11 hingga 20. Nomor 11. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar salah satunya didasarkan pada prinsip akuntabel. Artinya, A. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. B. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. C. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Ya, karena ada beberapa hal yang menjadi kunci di soal ini, yaitu adalah prinsip akuntabel yang ditanyakan ya. Nah, prinsip akuntabel. Nah, apa itu prinsip akuntabel? Nah, di sini dijelaskan prinsip akuntabel adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya ya. Jadi jawaban yang tepat berdasarkan yang ditanya prinsip akuntabel adalah yang C. Nomor 12. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkatan atau setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah, ini definisi berarti ya soal tipe nomor 12 ini. A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Jawaban yang tepat adalah C. Standar kompetensi mata pelajaran. Standar kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai siswa, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran teori humanistik adalah anak diajari berpikir A. Induktif, B. Deduktif, C. Kooperatif, D. Komprehensif, ataukah E. Edukatif. Jawaban yang tepat adalah A. Teori belajar humanistik mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah A. Induktif. Nomor 14. Menurut pandangan teori behavioristik, perubahan perilaku peserta didik merupakan akibat dari A. Proses berpikir ilmiah. B. Adanya stimulus dan respon. C. Pengetahuan yang dibangun sedikit demi sedikit. D. Pemahaman terhadap diri dan lingkungan. E. Pembelajaran yang bermakna. Bagi Sobat P3K dimanapun berada, tentu yang sudah mengikuti video-video pembelajaran dari kami tentu akan mampu menjawab soal ini dengan mudah, karena ini berkaitan dengan teori belajar, yaitu adalah pandangan teori behavioristik. Ya, nah di dalam teori behavioristik kita kenal ada satu teori yang melatar belakangnya, yaitu adalah teori stimulus dan respon. Maka jawaban yang tepat adalah B. Menurut pandangan teori behavioristik,
Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan tanggapan atau respon. Nomor 15. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal tersebut merupakan tujuan teori belajar A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, D. Connectation, E. Humanistic. Jawaban yang tepat adalah B. Teori belajar kognitif memandang bahwa proses belajar akan dapat berjalan dengan baik jika materi, pelajaran, atau informasi baru dapat beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seseorang. Secara umum, teori belajar kognitif adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek intelektual lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, kognitif. Nomor 16. Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari tingkat kesukaran, ada pendapat menyatakan bahwa soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Adapun soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tindak lanjut kecuali A. Butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. B. Diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya. C. Digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. D. Digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. E. Tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Ya, karena ini adalah kecuali ya. Adapun soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tidak lanjut kecuali, berarti yang bukan. Nah, soal-soal yang sangat sukar ini kemungkinan tidak lanjutnya yang pertama, butir-butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. Satu. Yang kedua, diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan butir soal yang terlalu sukar untuk dijawab oleh tester atau oleh yang menjawab soal tersebut, ataupun dalam konteks ini dilakukan kajian ulang, dianalisis ulang, ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan butir soal tersebut terlalu sulit, gitu. Kemudian setelah dilakukan perbaikan kembali, butir soal tersebut dapat digunakan kembali dalam tes hasil belajar yang akan datang. Kemudian butir soal yang sangat sukar dapat diambil manfaatnya, yaitu dapat digunakan untuk tujuan penyelenggaraan yang sifatnya sangat ketat sehingga bisa mengeliminasi sesuai dengan kebutuhan. Digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 17. Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. E. Pedoman menyusun program tahunan. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, fungsi kalender akademik atau KALDIK ya, diantaranya adalah mendorong efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman untuk menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang keempat adalah pedoman menyusun program tahunan atau kemudian program semester, silabus, hingga RPP. 18. Benny adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Biologi. Tapi pada hasil akhir, nilai laporan raport dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah
A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik apa tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Beni terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Memohon guru mapel yang tidak tuntas KKM untuk bisa tuntas. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Syarat atau kriteria kenaikan kelas diantaranya yang pertama, kompetensi inti KI 1 dan 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal B. Yang kedua, nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal C. Yang ketiga, mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Kemudian yang keempat, ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Dan yang kelima, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi jelas dalam konteks soal ini jawabannya tepat adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. 19. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tak sengaja. Yang pertama, keadaan dan kendala tindakan. Yang kedua, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK atau penilaian tindakan kelas pada langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, E. Implementasi. Jawaban yang tepat adalah B. Observasi. Observasi adalah pengamatan masalah untuk mengetahui proses tindakan dan pengaruh tindakan terhadap suatu masalah untuk mengumpulkan data. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Observasi. Nomor 20. Seorang guru merancang evaluasi dan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi selektif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi penempatan, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi formatif. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah evaluasi sumatif. Bagi Sobat P3K yang selalu mengikuti video-video yang kami berikan, tentu mudah sekali untuk menjawab pertanyaan nomor 20 ini. Mengapa? Karena materi evaluasi pembelajaran pernah kita bahas macam-macamnya, dari mulai evaluasi selektif, sumatif, penempatan, diagnostik, dan formatif. Kembali, Mentor PPPK 2021 mengingatkan materi tersebut. Evaluasi formatif merupakan penilaian dilakukan pada akhir program pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, evaluasi formatif menekankan pada tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi sumatif, penilaian yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Ya. Kemudian evaluasi diagnostik untuk mendiagnosa, mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi selektif, evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tetap atau tepat ya, sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan yang terakhir evaluasi penempatan, evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah evaluasi sumatif. Terima kasih, demikian pembahasan soal tryout online nasional, bagian yang kedua, soal nomor 11 hingga 20. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan Sobat P3K dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk share video-video pembelajaran kami untuk menyebarluaskan kebermanfaatan dan kesiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi PPPK 2021. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan semoga channel ini berkembang dan memberi manfaat lebih banyak lagi.
Terima kasih, salam cerdas, salam hebat. Terima kasih.